Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan daring dari mata kuliah Manajemen Layanan Teknologi Informasi. Pada materi ini kita akan membahas tentang konsep generik yang ada di dalam manajemen layanan IT. Jadi di sini kita akan membahas tentang konsep-konsep umum yang biasanya harus diperhatikan ketika organisasi ingin membuat atau mengelola layanan IT-nya. Oke, saya Aditya Rahmadi. Saya akan mencoba untuk membawakan dan memandu pelaksanaan perkuliahan ini. Semoga bermanfaat. Baik, untuk materi konsep generik ini akan dibagi menjadi 5 pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan melihat apa yang dinamakan dengan utility dan warranty. Untuk pembahasan yang kedua, kita akan mencoba untuk berdiskusi tentang komponen generik yang kedua yang harus ada di dalam manajemen layanan teknologi informasi, yaitu aset, resources, dan capabilities. Sedangkan pada komponen yang ketiga ada pembahasan ketiga, kita akan mencoba untuk melihat apa yang dimaksud dari tipe-tipe pada sebuah service provider. Di komponen yang keempat, kita akan melihat apa saja tipe-tipe layanan yang ada di dalam sebuah manajemen layanan TI. Dan yang terakhir, kita akan mencoba untuk berdiskusi tentang apa yang dimaksud dengan kontrak dan agreement. Baik, sebelum kita membahas tentang tiap-tiap komponen yang dibutuhkan atau yang harus ada di dalam manajemen layanan TI, kita perlu untuk membahas latar belakang terlebih dahulu. Kenapa kok kita pada materi ini membahas tentang konsep generik yang ada di dalam manajemen layanan teknologi informasi. Nah, pertama kita harus paham terlebih dahulu bahwa ITIL ini merupakan suatu standar de facto di dalam mengelola layanan teknologi informasi pada sebuah organisasi. Namun sebenarnya di balik ITIL ini terdapat teori-teori tentang manajemen layanan, yang mana di dalam manajemen layanan itu ternyata harus atau memiliki komponen-komponen yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang ITIL. Sehingga di sini perlu pada materi ini untuk mengintroduce atau mengenalkan tentang komponen-komponen standar yang harus ada di dalam manajemen layanan. Nah, itu merupakan latar belakang kenapa kita membahas tentang konsep generik yang ada di dalam manajemen layanan teknologi informasi. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk membahas komponen pertama di dalam layanan IT, yaitu utility dan warranty. Kalau kita perhatikan dari diagram yang ada di depan atau dari gambar yang ada di depan, yang mana gambar yang ada di depan itu merepresentasikan utility dan warranty yang disusun ke dalam sebuah rangkaian digital, ya, yang mana di sini ada gerbang OR, gerbang N, ya, yang merepresentasikan bagaimana utility dan warranty itu bisa menghasilkan suatu value terhadap bisnis di dalam sebuah organisasi. Nah, oke, mari kita bahas untuk diagram ini bagaimana cara untuk membacanya. Jadi, untuk utility itu sendiri, di dalam utility memiliki setidaknya ada dua komponen. Yang pertama adalah performa atau performance, dan yang kedua adalah constraint, yang mana jika salah satu dari komponen utility ini terpenuhi, maka akan bisa menjawab apakah suatu layanan IT di dalam organisasi sudah fit for purpose. Nah, begitu juga dengan apa yang sudah diterjemahkan dalam diagram untuk komponen warranty. Warranty memiliki setidaknya ada 4 elemen. Yang pertama adalah availability, yang kedua adalah capacity, yang ketiga continuous, dan yang keempat adalah secure. Yang mana apabila seluruhnya telah tercapai, maka di sini akan bisa menjawab suatu pertanyaan bahwa layanan IT yang diberikan oleh organisasi sudah fit for use. Dan apabila kita sudah bisa menjawab bahwa layanan IT-nya itu sudah fit for purpose maupun fit for use, maka akan tercipta suatu nilai dari layanan IT yang diberikan oleh organisasi. Oke, jadi pada pembahasan berikutnya untuk utility dan warranty, jadi kita sudah paham ya bahwa service provider yaitu institusi yang menyediakan suatu layanan
yang bisa dikonsumsi layanannya oleh customer, yang manfaatnya bisa dikonsumsi oleh customer, itu biasanya selalu memberikan suatu promosi agar layanannya itu layak terjual atau banyak terjual, yang mana biasanya disertai dengan sebuah embel-embel. Apa sih yang dimaksud dengan embel-embel di sini? Berarti service provider itu biasanya menggembar-gemborkan kemampuan atau kapabilitas dari layanannya, tetapi menjelek-jelekkan kapabilitas dari layanan yang dimiliki oleh kompetitor. Nah, hal ini sebenarnya menurut customer itu tidak perlu. Karena apa? Karena apa yang dilihat oleh customer itu adalah terkait dengan layanan yang diberikan oleh service provider. Jadi bukan kalimat promosinya yang hiperbolis seperti itu. Contohnya di sini adalah kalau misalkan kita pernah kedapatan di telepon misalkan oleh eh, salah satu sales di dalam internet provider, dari salah satu sales dari internet provider, mungkin sales tersebut menggembar-gemborkan bahwa kalau misalkan berlangganan di internet provider pada perusahaannya, maka Anda tidak akan mengalami kegagalan koneksi atau putus jaringan. Berbeda dengan saingan-saingan, misalkan pakai provider A, provider B, atau provider C. Nah, sebenarnya hal ini itu tidak diperlukan bagi customer. Yang paling penting bagi customer itu adalah bagaimana suatu layanan itu bisa diberikan dengan baik, sesuai dengan janji yang sudah disepakati antara customer dengan service provider. Oleh karena itu, di sini service provider itu harus memberikan suatu utility dan warranty untuk bisa menjamin bahwa layanan tersebut atau layanan yang diberikan atau layanan yang dikonsumsi oleh customer itu bisa memberikan nilai yang tepat guna dan sesuai dengan harapan customer. Jadi tidak dengan cara melebih-lebihkan kemampuan dari layanan, tetapi pada kenyataannya ternyata setelah digunakan atau setelah setelah layanan itu dikonsumsi ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Nah, itu akan menyebabkan customer menjadi memiliki suatu persepsi yang negatif bagi sebuah service provider. Ya, itu contohnya ya. Contohnya tadi ketika kita atau pada service provider terkait dengan internet provider. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk membahas bagaimana suatu nilai itu bisa diciptakan melalui layanan teknologi informasi. Nah, kita harus paham terlebih dahulu, terutama di sini direpresentasikan pada poin yang pertama, bahwa suatu nilai itu bisa dihasilkan melalui penyampaian layanan kepada pelanggan. Namun di sini bisa disimpulkan atau bisa diperhatikan bahwa nilai yang positif itu hanya bisa dapat dicapai apabila suatu layanan itu setidaknya memenuhi dua komponen secara bersamaan. Yang pertama, suatu layanan tersebut harus fit for purpose, dan kedua adalah fit for use. Nah, apa yang dimaksud dengan fit for purpose dan apa yang dimaksud dengan fit for use? Di sini fit for purpose itu artinya atau kalau misalkan kita bisa lihat dari slide atau dari poin yang kedua pada slide yang ada di depan, fit for purpose itu merepresentasikan bagaimana suatu layanan itu bisa mencapai fungsionalitasnya secara menyeluruh. Sedangkan apa yang dimaksud dengan fit for use artinya adalah suatu kemampuan dari layanan agar suatu layanan tersebut bisa mencapai suatu fungsionalitas yang diharapkan. Nah, oke, jadi di sini dapat diperhatikan pada gambar atau diagram logika yang ada di depan. Diagram logika untuk menghubungkan antara fit for purpose dan fit for use itu adalah diagram logika N, sehingga di sini karakteristik dari diagram logika N itu akan dapat digunakan untuk merepresentasikan hubungan antara fit for purpose, fit for use dengan value yang diciptakan dari layanan
IT. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika suatu layanan IT telah fit for purpose dan fit for use, maka suatu layanan IT itu akan dapat menciptakan nilai sesuai dengan yang diharapkan oleh penggunanya. Nah, oke, sekarang kita akan coba balik lagi ke fit for purpose. Kira-kira contohnya seperti apa sih fit for purpose ini? Contoh dari fit for purpose itu adalah jadi definisinya tadi kita sudah mengetahui bahwa fit for purpose itu apakah suatu layanan itu sudah memiliki suatu fungsionalitas yang dijanjikan. Itu yang dimaksud dengan fit for purpose. Contohnya adalah pada service provider internet. Tujuan dari service provider internet itu adalah memberikan suatu layanan bagi penggunanya agar pengguna itu bisa tergabung ke internet sehingga pengguna bisa browsing. Jadi ketika ada orang yang berlangganan ke service provider tersebut atau service provider internet, apabila orang itu sudah berlangganan tetapi orang itu ternyata belum bisa browsing setelah berlangganan dan ketika sudah membayar sesuai dengan uang atau jumlah nominal yang dijanjikan, maka di sini layanan yang diberikan oleh internet provider tersebut belum fit for purpose. Sedangkan apa yang dimaksud dengan fit for use di sini, yang dimaksud dengan fit for use adalah service provider atau internet provider tersebut harus memiliki suatu bandwidth yang cukup agar orang-orang atau pelanggan-pelanggannya itu bisa melakukan browsing dengan lancar. Itu yang dimaksud dengan fit for use. Artinya apakah suatu layanan IT itu memiliki suatu kapabilitas untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kalau misalkan kita bisa lihat dari tabel kebenaran yang merepresentasikan gerbang logika N, di sini bisa kita lihat karakteristiknya, yaitu apabila suatu layanan IT sudah fit for purpose dan fit for use, maka value itu akan dapat terciptakan. Oke, jadi itu merupakan penjelasan bagaimana suatu nilai itu bisa diciptakan melalui elemen-elemen fit for purpose dan fit for use pada suatu layanan IT. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang utilitas dari suatu layanan. Nah, apa yang dimaksud dengan utilitas atau utility? Utility itu merupakan suatu fungsi dari layanan yang bisa diberikan, ya, fungsi dari layanan atau suatu produk yang bisa diberikan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Itu yang dimaksud dengan utilitas. Nah, agar suatu layanan IT bisa disebut sebagai fit for purpose, maka seharusnya atau maka setidaknya harus memenuhi elemen-elemen utilitas. Apa saja elemen utilitas dapat kita lihat pada diagram yang ada di slide, yaitu utilitas dapat terpenuhi apabila salah satu dari dua elemennya, yaitu performance supported dan constraint removed, itu sudah tercapai. Jadi ketika performance supported sudah tercapai, berarti harapannya adalah suatu layanan IT itu sudah fit for purpose, ya, memiliki suatu fungsionalitas atau seluruh fungsionalitasnya dapat digunakan oleh customer yang tentunya menggunakan layanan ini, ya, fit for purpose. Atau ketika constraint remove, berarti suatu layanan itu bisa disebut sebagai fit for purpose. Oke, sekarang apa yang dimaksud dengan performance supported dan constraint remove? Performance supported itu artinya adalah layanan yang diberikan itu seharusnya bisa mendukung peningkatan kinerja dari organisasi yang menjadi pelanggan dari layanan. Nah, itu yang dimaksud dengan performance supported. Sedangkan apa yang dimaksud dengan constraint remove? Yang dimaksud dengan constraint remove itu adalah jika suatu layanan itu diterapkan pada suatu organisasi, maka klien yang menggunakan layanan tersebut akan mampu untuk menghilangkan yang namanya barrier atau menghilangkan atau meniadakan halangan-halangan yang sebelumnya terjadi. Itu yang dimaksud dengan constraint remove. Performance supported berarti layanan bisa mendukung performa organisasi
constraint remove berarti layanan dapat menghilangkan batasan-batasan yang ada di dalam suatu organisasi. Nah, contohnya seperti apa performance supported di sini? Contohnya adalah misalkan ya, suatu universitas, katakanlah UB. UB itu berlangganan internet pada dua internet service provider. Nah, ketika UB sudah berlangganan internet ke internet service provider, ketika terjadi suatu pandemi seperti ini, maka UB akan bisa melakukan kegiatan pembelajarannya tanpa terkendali. Karena kegiatan pembelajaran yang selama ini sudah dilakukan secara manual itu ternyata bisa diarahkan ke dalam kegiatan pembelajaran yang didukung oleh internet dengan pola-pola daring sesuai dengan yang sudah ditentukan atau aturan-aturan yang sudah dikeluarkan pemerintah. Jadi dengan menggunakan internet ini, yang sebelumnya UB itu mungkin kesulitan di dalam melakukan kegiatan pembelajaran daring, dengan adanya internet maka UB akan bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran daring dengan baik, sehingga proses pembelajarannya akan dapat lebih efisien. Nah, itu yang dimaksud dengan contoh performance supported. Sedangkan contoh dari constraint remove di sini adalah misalkan UB itu berlangganan internet seperti tadi kepada dua provider. Ternyata dua provider ini memberikan suatu layanan, yaitu layanan VPN. Nah, layanan VPN ini itu akan membantu dari dosen dan mahasiswa sehingga kedua partisipan di dalam proses pembelajaran ini akan bisa melaksanakan proses pembelajaran secara daring dengan lebih lancar tanpa kehilangan atau tanpa mengeluarkan uang untuk kuota, untuk membayar kuota internet. Nah, itu contoh dari performance supported dan constraint remove. Nah, di sini perlu untuk kita bahas, jadi hubungan antara performance supported dan constraint remove di dalam utility itu memiliki hubungan OR, yang artinya adalah jika salah satu sudah terpenuhi, maka suatu layanan IT sudah bisa disebut sebagai fit for purpose. Nah, itu sudah bisa kita lihat dari tabel kebenaran yang ada di sebelah kanan dari diagram. Jadi di sini memiliki karakteristik bahwa jika salah satu elemen saja itu mengalami true, maka suatu layanan sudah layak disebut sebagai layanan yang fit for purpose. Nah, hanya saja di sini perlu untuk diperhatikan bahwa bagaimana kalau misalkan ternyata dua elemen ini terpenuhi seluruhnya. Ya tidak apa-apa, itu malah semakin baik bagi organisasi yang menyediakan layanan. Oke, jadi itu merupakan pembahasan dari utility dalam sebuah layanan. Oke, untuk berikutnya kita akan membahas tentang warranty di dalam suatu layanan. Nah, apa yang dimaksud dengan warranty di sini? Yang dimaksud dengan warranty adalah suatu layanan itu bisa memberikan jaminan bahwa produk maupun layanan yang digunakan akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sudah disepakati sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan warranty. Nah, warranty sendiri itu terdiri dari 4 elemen ya. Elemen yang pertama di dalam warranty itu adalah service availability atau availabilitas layanan. Yang kedua adalah kapasitas layanan atau service capacity. Yang ketiga adalah service continuity atau kontinuitas atau keberlanjutan dari suatu layanan. Sedangkan service yang kelima atau elemen yang kelima di dalam warranty adalah service security atau keamanan pada sebuah layanan. Kalau misalkan kita perhatikan pada diagram yang ada di slide, di situ untuk 4 elemen itu dihubungkan ke dalam suatu gerbang logika, yaitu gerbang N, yang artinya adalah warranty itu akan dapat tercapai apabila seluruh elemen ini sudah terpenuhi seluruhnya ya. Mulai dari availability dan capacity dan continuous dan secure. Jika seluruhnya itu terpenuhi, maka akan memberikan suatu jaminan
kepada customer bahwa layanan ini eh, dapat dikatakan merupakan layanan yang sudah sesuai dengan kebutuhan di awal, kebutuhan yang disepakati di awal. Nah, oke, sekarang kita akan mencoba untuk membahas masing-masing dari elemen ini ya, mulai dari availability. Nah, availability ini saya berikan contohnya langsung saja. Jadi di sini contohnya adalah internet service provider itu memiliki suatu janji layanan bahwa dalam 24/7 atau dalam satu minggu selama 24 jam setiap hari layanan internet tidak akan mati, sehingga layanan ini itu akan dapat membantu mahasiswa dan dosen di dalam mengupload atau mengunduh materi yang akan digunakan di dalam proses belajar mengajar. Nah, itu contoh dari yang namanya availability ya. Jadi available selama 24/7. Yang kedua adalah capacity. Nah, contohnya di sini dari capacity adalah tetap kita menggunakan contoh internet service provider ya. Jadi internet service provider itu ternyata memberikan suatu layanan LMS atau Learning Management System yang dapat diakses oleh organisasi pendidikan yang menjadi rekanannya atau yang berlangganan internet ke mereka, yang mana klausul dari LMS ini adalah LMS itu dapat diakses oleh 200 orang di dalam satu SMK atau universitas secara bersamaan. Nah, itu yang dimaksudkan dengan capacity ya. Mungkin kalau misalkan capacity yang diberikan pada organisasi pendidikan di tingkat sekolah menengah akan lebih sedikit dibandingkan dengan kapasitas yang diberikan untuk universitas atau untuk pendidikan tinggi. Nah, itu contoh dari capacity. Yang ketiga adalah continuity. Apa yang dimaksud dengan continuity? Saya berikan langsung saja contohnya. Jadi sedang dilakukan proses pembelajaran secara daring, namun pada saat pembelajaran daring itu dilakukan, tentunya pembelajaran daring yang dilaksanakan melalui VPN ya. Ketika dilakukan proses pembelajaran daring, koneksi dari layanan tersebut ternyata putus nyambung. Kalau misalkan ini terjadi, maka layanan tidak bisa disebut sebagai suatu layanan yang continuous atau memiliki elemen continuous, sehingga hal ini akan bisa mengurangi persepsi nilai yang diharapkan pengguna terhadap sebuah layanan. Itu terkait dengan continuity dari suatu layanan. Yang terakhir adalah security. Jadi contoh dari security ini seperti ini. Jadi di dalam melakukan proses pembelajaran daring melalui VPN, tentu saja ISP atau Internet Service Provider itu akan mengenkripsi proses komunikasi yang dilakukan antara dosen dan mahasiswa, atau ISP atau Internet Service Provider memberikan suatu jaminan sekuritas, yaitu aktivitas atau proses belajar mengajar itu tidak akan bisa disadap, tidak akan bisa diganggu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ada di luar organisasi tentunya. Nah, itu contoh dari availability, capacity, continuity, dan security. Nah, kalau misalkan kita bisa lihat pada tabel kebenaran yang merepresentasikan gerbang logika N, maka di sini bisa disimpulkan karakteristik dari warranty, yaitu agar suatu layanan itu bisa disebut sebagai fit for use, maka layanan tersebut harus memenuhi keempat elemen, yaitu available, capacity, continuous, dan secure. Oke. Jadi itu merupakan penjelasan dari utility dan warranty yang ada di dalam sebuah layanan.